Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Evi Helistina. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk bab 4, yaitu menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi. Ibu akan mengenalkan teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita belajar dulu atau kita mengetahui terlebih dahulu KD yang harus kita capai. Kompetensi dasar pengetahuan 3.7 yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.7 menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran. Jadi, setelah kalian belajar diharapkan itu mencapai tujuan, di antaranya yang pertama, menyimpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Yang keempat, menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Dan yang kelima, menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Kita mulai dari poin A, mengidentifikasi teks hasil observasi. Yang pertama, pengertian laporan hasil observasi. Apa Bu itu hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Yang kedua, tujuan teks laporan observasi yaitu untuk memerinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi secara faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Mengapa dikatakan laporan hasil observasi, Bu? Karena yang pertama atau di dalamnya itu memuat A. Isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang B. Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Dan judul itu bersifat umum, misal pantai, museum, dan lain-lain. Yang C, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Kemudian yang D, objek atau hal yang dibahas secara sistematis, rinci, bagian-bagiannya, dan objektif. Jadi, sesuatu yang dibahas itu adalah sifatnya sistematis atau runtut. Kemudian yang terakhir, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut ilmu, bisa dari segi definisinya, klasifikasinya, maupun jabaran ciri objeknya. Poin yang B, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ada dua yang ingin Ibu sampaikan di sini, yaitu pengertian kalimat utama dan gagasan utama. Karena nanti di isi teks laporan itu biasanya ada contoh dari kalimat utama dan gagasan utama. Kalimat utama itu apa, Bu? Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau pokok permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita atau paragraf. Ciri-ciri kalimat utama itu biasanya seperti apa, Bu? Ciri-cirinya kalian bisa menandainya.
Isi paragraf memiliki pengertian yang jelas, sehingga tidak dibutuhkan kalimat konjungsi atau kata hubung. Nama lain dari kata konjungsi atau kalimat konjungsi itu kata hubung. Kemudian kalimat utama berada di awal paragraf atau deduktif, atau bisa juga di akhir paragraf atau induktif, yang diawali bisa dengan kata jadi, dalam, atau demikian. Ada banyak lagi contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, kalimat yang bersifat umum yang biasanya dapat dikembangkan secara luas. Jadi ini contoh dari ciri-ciri kalimat utama. Kemudian yang gagasan utama. Gagasan utama itu apa, Bu? Gagasan utama adalah ide atau pokok permasalahan yang menjadi dasar dalam suatu cerita. Gagasan utama ini terkadang tidak tertulis secara langsung karena bisa bersifat tersirat maupun tersurat. Jadi bisa dituliskan, bisa juga tidak dituliskan. Ciri-cirinya apa, Bu? Dalam gagasan utama itu memiliki ciri-ciri seperti isi paragraf memiliki topik permasalahan yang dijelaskan secara lanjut. Kemudian kalimat terstruktur dengan penjelasan yang komplit dan dapat berdiri sendiri. Perbedaannya, jadi kalau kalian sedikit kurang memahami, tapi kalau memahami perbedaannya, semoga kalian bisa paham apa itu gagasan utama dan apa itu kalimat utama. Gagasan utama adalah gagasan atau ide yang menjadi tema dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Jadi, kalimat utama merupakan kalimat yang menjabarkan gagasan utama. Pahami kalimat ini. Kalimat utama merupakan kalimat yang menjabarkan gagasan utama. 2. Kalimat utama dapat berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Yang ketiga, gagasan utama diperoleh dari membaca keseluruhan paragraf karena gagasan utama dapat berada di awal paragraf, akhir paragraf maupun yang bersifat kesimpulan dari paragraf tersebut. Kemudian ada contoh di halaman 137. Kalian bisa sembari membuka buku paketnya karena ini Ibu ambil contoh dari buku paket kalian. Contoh berdasarkan pembacaan. Nah, ini kalian bisa melihat di buku paketnya masing-masing ya. Tapi di sini dalam kotak tersebut ada contoh kalimat utama dan gagasan utama. Kemudian untuk bacaannya ada di bawahnya. Dalam kehidupan, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai dengan 3.000 butir setiap hari. Lebah bekerja bertugas mengangkut air, serbuk, sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Sementara lebah jantan bertugas mencari tempat-tempat yang banyak mengandung sari madu. Dengan suaranya yang nyaring, lebah jantan memberi tanda kepada lebah lain bahwa suatu tempat mengandung banyak sari madu. Dari contoh paragraf tersebut dapat kita ambil kalimat utama dan gagasan utamanya. Kalimat utamanya yang seperti apa, Bu? Jadi tadi sudah dijelaskan kalau kalimat utama itu bisa berada di depan, bisa di belakang, dan bisa juga campuran. Kalimat utama di situ dijelaskan dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Lah gagasan utamanya yang mana, Bu? Jadi kalau gagasan utama itu
bisa dilihat dari kesimpulannya, karena gagasan utama itu bisa tertulis dan tidak tertulis. Jadi kalian menyimpulkan sendiri. Kalau dari contoh paragraf ini, gagasan utamanya adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik. Baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Untuk bagian keduanya kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Sekian dari Ibu, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.